dari SD Negeri 13 Lawang Kidul. Bersama saya Triana Novianti dari SMA Bukit Asam Tanjung Eni. Dan saya Erni Agusti dari SD Negeri 16 Rambang Biru. Bersama saya Inhadra dari SD Negeri 1 Lawang Kidul. Selamat menyaksikan. Bagaimana nih kabarnya? Hari ini gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik juga Bu Iin. Bu Iin ini besok itu kan Ibu Iin akan melakukan kucing. Tapi sebelum proses kucing ada beberapa hal yang ingin Ibu tanyakan pada Bu Iin. Bagaimana? Silakan Ibu. Ini Bu Iin nanti pada saat proses kucing antara put dan kucing akan saya amati dan saya akan nilai sesuai dengan buku penilaian kucing. Apakah sudah sesuai dengan alur biota? Kemudian apakah sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada kucing, dan apakah jawaban yang nanti disampaikan kucing itu sudah sesuai dengan pertanyaan yang sudah Bu Iin sampaikan. Lalu dari jawaban tersebut apakah kucing bisa memberikan jawaban untuk bisa menemukan permasalahannya, dan jangan lupa nanti Bu Iin juga harus menyesuaikan dengan prinsip-prinsip kucing. Di antaranya ada kemitraan, proses reaktif, dan memaksimalkan proses kucing. Nah, sebelum proses kucing ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan pada Bu Iin. Yang pertama, kompetensi kucing apa yang ingin Ibu Iin kembangkan? Baik, terkait dengan kompetensi yang ingin saya kembangkan, yang pertama itu adalah kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif, dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada kucing. Oh, begitu ya. Nah, dari ketiga kompetensi yang Ibu Iin sampaikan tadi, kira-kira kompetensi yang paling spesifik yang ingin dikembangkan dari Ibu Iin itu yang mana? Baik Ibu, terkait dengan kompetensi yang paling spesifik itu yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada kucing. Oke, Bu Iin. Jadi itu kompetensi yang spesifik yang akan dikembangkan. Lalu kira-kira indikator pencapaian dan tujuan pengembangan yang ingin Ibu Iin sendiri sampaikan, indikatornya bagaimana? Terkait dengan indikator ini saya capai yaitu ketika kucing itu dapat menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang sedang ia hadapi. Baik, Bu Iin. Jadi indikator pencapaiannya itu kucing dapat menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Oke, Bu Iin, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bu Iin. Semoga sukses nantinya. Assalamualaikum Bu Iin. Waalaikumsalam Bu Erni. Bu Iin, bolehkah saya meminta waktunya? Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir di kelas, Bu. Silakan dulu apa yang Ibu mau ceritakan. Begini Bu Iin, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas yang saya ajar kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu, jumlah murid-murid saya yang mengerjakan tugas hanya 50% yang kelas. Baik Ibu, jadi dari apa yang Ibu ceritakan, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita ini? Saya mengharapkan solusi atas permasalahan saya tentang antusiasme murid yang saya ajar, Bu. Menurut Bu Erni, hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu itu kurang antusias dalam pembelajaran bersama, Bu? Kalau saya ingat kembali, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias adalah yang pertama, pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan, terlalu monoton. Saya terlalu dominan untuk berbicara, bercerita di depan murid-murid saya.
Yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan buat murid saya untuk berpendapat atau aktif berbicara pada pembelajaran saya. Oh begitu Bu. Kira-kira apa nih yang membuat murid Ibu antusias nanti dalam pembelajaran Ibu? Menurut saya, murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asik, tidak monoton, dan tidak membosankan. Wah, saya pun sependapat dengan Ibu. Lalu menurut pandangan Ibu, apa nih yang bisa membuat murid-murid asyik dan tidak bosan pada pembelajaran? Menurut saya, pembelajaran harus berpusat kepada murid. Murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran. Kemudian adanya ice breaking ataupun game-game supaya pembelajaran lebih menarik. Lalu mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid, apakah penyebabnya sehingga kurang antusias dalam pengumpulan tugas? Kemungkinan karena tugas saya terlalu banyak dan berisi banyak pertanyaan tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan. Kalau boleh tahu, Ibu menggunakan sumber belajar apa saja nih di kelas? Biasanya saya menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan. Selain buku teks, itu sumbernya dari mana lagi Bu? Saya pikir banyak sih Bu, seperti sumber belajar dari video YouTube, artikel di blog, atau tulisan ilmiah di internet. Atau bisa juga kita menggunakan aplikasi yang sedang tren ya Bu, seperti TikTok atau Reels di TV. Nah, betul sekali Ibu. Saya yakin sekali bila Ibu bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid. Nah, betul sekali Ibu. Saya yakin bila Ibu menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid antusias dalam pembelajaran. Jadi, sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Yang pertama, saya merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti video YouTube dan juga TikTok. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas tidak terlalu banyak. Kemudian, bentuk tugasnya juga sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya. Istilahnya, saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi sehingga murid tidak terkesan dipaksa. Tetapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya. Misalnya menggunakan bentuk drama, lagu, puisi, pantun, atau laporan digital. Wah, bagus sekali rencananya Bu. Mudah-mudahan berhasil ya Bu. Kemudian apa nih komitmen Ibu terhadap rencana Ibu tadi? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi, sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar. Dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi, tanpa ada unsur paksaan. Akan saya serahkan pemilihan sumber belajar kepada murid-murid saya. Wah, bagus sekali Bu. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan ya Bu. Terima kasih ya Bu Iin atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya. Amin. Baiklah, Assalamualaikum Bu Iin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Iin. Selamat siang Weni. Baik Bu Iin, bagaimana proses kucingnya kemarin? Alhamdulillah berjalan dengan lancar Ibu. Alhamdulillah, baik Bu Iin. Setelah proses kucing kemarin ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bu Iin. Saat proses kucing yang sudah Ibu lakukan terkait dengan indikator yang ingin Ibu capai, bagaimana Bu Iin indikatornya? Baik Ibu, terkait dengan indikator yang ingin saya capai dengan proses kucing, alhamdulillah sudah sesuai dengan alur cerita Ibu. Saya sudah menanyakan tujuan kepada kucing, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahannya, kemudian lagi sudah menanyakan rencana aksi dan pertanggungjawaban dari rencana aksi kucing. Kemudian lagi saya sudah berhasil menggali potensi
yang akan dicapai oleh Puci itu setelah ia melakukan mencapai solusi dari permasalahannya itu, Ibu. Wah, luar biasa sekali Bu Iin ya. Bu Iin tadi sudah berhasil melakukan proses kucing sesuai dengan alur delta. Nah, Ibu Iin sudah saya amati dalam proses kucing, di mana sudah menanyakan tujuan, ada identifikasi permasalahan, dan ada rencana Puci serta tanggung jawab Puci. Nah, tadi saya juga sudah mendengar percakapan Bu Iin dengan Puci. Ibu sudah fokus terhadap percakapan tadi, yang artinya Ibu Iin sudah ada passion ya, sudah ada kehadiran penuh dalam proses kucing. Dan Ibu Iin juga sudah mendengarkan secara aktif pada saat Puci setelah menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Dan pertanyaan-pertanyaan yang tadi yang Ibu sampaikan adalah pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dari pengamatan saya. Baik Ibu, terima kasih Ibu. Jadi Ibu ini luar biasa sekali sudah melakukan proses kucingnya. Mudah-mudahan kedepannya Ibu Iin makin sukses dalam melakukan proses kucing dan dapat lebih memaksimalkan lagi untuk kucing-kucing berikutnya. Terima kasih. Untuk kedepannya Bu Iin ya, kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Terkait dengan kompetensi yang kedepannya ingin saya kembangkan, saya ingin mendalami lagi mengenai alur cerita Ibu. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena untuk kedepannya saya ingin melakukan kegiatan kucing itu dengan jauh yang lebih baik lagi. Wah, ya luar biasa sekali Bu Iin ya. Jadi Ibu Iin ingin mendalami lagi alur cerita dalam proses kucing ya Bu ya. Iya Ibu. Ya semoga akan semakin lebih baik dalam proses kucingnya ya Bu. Baiklah Bu Iin, terima kasih sudah melaksanakan proses kucing dengan sangat baik dan sesuai dengan alur cerita. Sepertinya saya ingin masuk kembali. Mudah-mudahan kita bisa melakukan percakapan seperti ini lagi di lain waktu. Terima kasih ya Bu Iin. Terima kasih Bu Emi.